Masih di podcast Bincang Asik dengan Adi dan gua. Kembali lagi di program kesayangan kalian. Gua akan ngobrol dengan narasumber yang kece. Dan yang pastinya ini narasumber gua cantik banget. Dan ini adalah teman dekat gua di kampus. Dan gokil ya, ini adalah tema yang menurut gua emang bisa ini dilakukan oleh cewek dan cowok. Dan pastinya sebelum gua ngomong memperkenalkan dan mempertanyakan tentang tema ini, gua pengen dia kenalin diri dulu. Halo. Hai. Yurika, wah ini cerah sekali ya. Iya, cerah seperti suasana hatiku, guys. Oke, Yurika, dan akhirnya kita bertemu dan ngobrol di podcast gue. Oke, halo. Ini sebuah hal yang membuat aku tersanjung karena sudah masuk ke Your Cool Podcast. Wah, aku bangga banget sih Adi punya podcast ini. Terima kasih Yurika. Boleh kenalin dong nama Yurika siapa nih, lengkapnya deh kayak gitu. Oke, sekarang langsung. Langsung. Hello everyone, aku Yurika, usia aku 22 tahun plus. Dan kita teman kampus ya? Iya, kita teman kampus, kita satu fakultas tapi beda jurusan. Oke, dan kita di UNS ya? UNS kayak gitu. Kalian tau lah pasti kampusnya di mana. Yurika, Ya. gue dengar rumor katanya Yurika nih bisa menjawab dan bisa melakukan ini, yaitu emang bisa move on sebelum putus. Oke, sebelum lu jawab panjang, Oke. jawaban singkat dulu, iya bisa atau enggak? Bisa. Dan Yurika bisa? Bisa. Oke, move on sebelum putus. Kalau gue sebagai orang awam gak kebayang, karena ini nanti gue akan bakal banyak kasih pertanyaan menusuk pada Yurika. Kayak gitu. Oke ya, kayak gitu, move on sebelum putus. Kalau gue ngerasa kayaknya nggak mungkin bisa, karena harus beres dulu, baru sedih-sedihan, baru oke, kita melanjutkan tangga hidup. Tapi Yurika mengklaim ini bisa, dan kita akan brainstorming dengan Yurika di episode terkece ini. Halo, siap ya? Siap, I'm ready. Di pertanyaan pertama, Oke. apa sih? Ini kalau kita ngomongin general, ternyata Yurika, emang ada beberapa orang, gue udah cari riset di internet, udah banyak juga orang yang meyakini dia bisa move on sebelum putus. Bukan cuma Yurika doang. Nah, tapi gue penasaran, dari kacamata Yurika, apa sih yang sebenarnya bikin seorang merasa ingin move on padahal belum putus? Pertanyaan pertama. Oke. Oke, aku jawab langsung ya. Boleh. Mungkin kalau misalnya dibilang move on sebelum putus atau diniatin dulu nih mau move on dulu sebelum putus sih nggak kayak gitu. Oke. Tapi jadi berjalan gitu loh. Berjalan. Oke, misalnya. Based experience tuh Oke. kayak jadi aku tuh orangnya setia, guys. Oke. Setia banget. Not ya, ini setia banget ya. Aku Oke. orangnya setia banget. Jadi kalau aku tuh akan menghabiskan perasaan aku dulu. Oke. Jadi kayak putus itu tuh euforianya gitu loh. Putus itu iyalah euforianya. Euforianya. Jadi kayak move on-nya tuh sebelum putus. Jadi kayak babak belurnya akan aku habiskan sebelum putus. Jadi pas putusnya euforianya. Jadi pas setelah putus bebas gitu. Oke, berarti setelah putus lu bisa go on. Katakanlah seperti itu. Iya. Oh. Mantap. Tapi aku bakal sedih-sedih dulu. Oke. Pas dalam hubungannya. Jadi pas udah ketika aku bilang udah selesai. Oke. Itu tuh benar-benar kayak kalau kayak analoginya tuh move on-nya sebelum putus itu tuh kayak kita tuh sidangnya gitu loh. Oke. Jadi pas bilang putusnya tuh itu tuh wisudanya. Oke, paham. Cukup dipahami, tapi Yurika bisa mempunyai skill game kali, gokil. Yurika bisa mempunyai ilmu atau pengalaman seperti ini, itu sadar pas kapan? Aku sadarnya kayaknya pas putus terakhir kali ya. Terakhir yang Officially ya. officially, oke. Aku tuh Oke. putus officially tuh kali 2019 kali. Oke. Yang hubungannya officially. Cuman kalau hubungan yang setelahnya itu juga ada, cuman ya mungkin nggak officially gitu. Oke. Nah, dari hubungan aku yang itu, aku sadar ternyata aku tuh tipe manusia yang move on sebelum putus. Dan Jadi pas putusnya, setelah putus ya aku happy gitu, berkembang. Kayak, hai guys, aku putus, ayo party gitu. Oke, ini menarik banget karena itu hal yang sulit, bukan? Pas dapat skill itu pasti lu ada momen berdarah dulu, atau mungkin kayak emang bisa ya gue go on sebelum ini, atau gimana ya? Kalau aku tuh orangnya let it flow gitu loh. Gak pernah aku niatin. Tapi ternyata
setelah aku renungkan, aku tuh orangnya kayak gitu loh di. Oke, Jadi tapi kayak saat itu ya udah aku babak belurin aja, aku habiskan sampai aku muak. Jadi ya udah nangis terus kayak galau mikir kayaknya nggak bisa gini-gini. Terus tahunya pas akunya udah kayaknya aku udah nyerah. Jadi pas kita selesai ya udah. Oh, oke. Babak belurnya sebelum aku bilang mau udahan. Oke, berarti rangkaiannya berarti Yurika mengatakan ya gue bisa kok untuk move on sebelum putus. Tapi pernah nggak terkeselibat kayaknya gue cuma kemarin emosi saat doang atau berbeda? Enggak. Aku orangnya lumayan cukup bisa mengatur emosi aku sih. Oke. Aku orangnya marahnya nggak pernah meledak. Nggak pernah meledak-meledak nih. Oke. Aku Wow. marah, aku mungkin ini jelekan aku tuh aku marahnya diam. Oke. Itu mungkin yang orang lain juga kayak aku bisa nggak sih kalau marah tuh ngomong aja. Oke. Bukan berarti aku masuk untuk silent treatment ya, tapi lebih ke aku takut menyesal setelahnya gitu loh. Kayak Paham. oh ini emosi ya, tapi aku kayak apa ya nge-manage dulu nih perasaan aku, ngevalidasi dulu gitu perasaan aku tuh benar atau enggak. Nah habis itu jadi apa yang aku keluarkan saat itu udah dipikirkan. Oh, jadi udah dipikirkan masak-masak juga nih. Oh, wow, menarik banget. Oke. Lantas itu jadi hal yang bagus gak sih ketika kita ngobrolin tema ini? Apakah menurut Yurika orang-orang harus mempunyai skill ini atau emang ya udah nggak apa-apa kalau memang harus beres dulu baru move on? Silakan. Kalau menurut aku sih itu balik lagi ke orangnya. Balik lagi ke orangnya nih. Oke. Balik lagi ke orangnya. Kalau aku tipe yang seperti itu. Oke. Dan mungkin aku bisa kayak gini juga karena teman-teman dekatku ya. Gokil. Oke, terus. Itu menurut aku pengaruh juga karena teman-teman dekat itu ya salah satu apa ya penguat aku gitu. Betul. Jadi teman-teman aku tipe yang saya ketika pacaran atau ketika punya hubungan itu kata teman-teman udahan aja gini-gini, aku tuh gak akan dengar. Jangan dengar. Oke. Udah aja gitu, aku melalui aja sampai aku muak. Ketika aku muak ya udah gitu. Jadi terus teman-teman aku juga selalu mendukung aku, selalu ngedengerin dan selalu ada gitu buat aku, dan itu sih yang bikin aku bisa menjalankan sebelum putus gitu. Nah, ini berarti bentuk teman-teman itu supportnya sangat penting juga nih, Banget kayak sih buat gitu. aku. Oke, ini jadi menarik. Yuri ke tipe cewek yang mendengarkan opini kedua atau kayak dirasa dulu, misal teman ngasih saran nih, dikurasi dulu baru dilakuin, atau kayak nggak perlu dengar dari kata orang-orang sekitar kalau menjalin hubungan ya? Iya. Oke. Mendengar dong, karena buat aku temen itu berpengaruh banget, apalagi temen dekat. Apalagi teman dekat. Temen dekat, soalnya kalau aku tipe yang lumayan ekstrovert, temennya banyak, tapi temen dekatnya tuh dikit banget. Jadi orang-orang yang temen deket itu pasti aku menjadikan apa ya? Opsi pertama bakal aku dengerin gitu selain diri aku. Oke, ngerti. Jadi hal yang penting juga tuh ya. Ya. Mengetahui pendapat teman, kan siapa tahu pendapat teman tuh lebih melihat dari kacamata lebih dalam tentang hubungan. Oke, menarik. Ini baru pertanyaan satu loh. Iya. Seru banget kan? Panjang banget. Oke, lanjut yang kedua. Oke, ini menarik. Gue juga mengkurasi beberapa di internet. Jujur Yurika, nanti bisa gue tampilin teman-teman. Di internet gak ada sama sekali artikel yang move on sebelum putus itu bisa. Gak ada. Kumparan CNN, semuanya bertuliskan judulnya. Sebelum kamu putus, perhatikan hal ini bahkan. Gak ada yang bener-bener bikin artikel bisa kok treatmentnya misalnya kayak 8 cara biar lo bisa move on sebelum putus. Gak ada nih. Oke. Dan ini yang gua kurasi. Apakah perasaan ingin move on itu tanda hubungan sudah tidak sehat? Gimana? Jadi kalau misal gue boleh nanya, apakah perasaan move on sebelum putus ini, apakah itu tanda hubungan udah nggak sehat? Menurut Yurika? Kalau aku sih yang aku rasa ya, hubungan yang pernah aku alami itu sebenarnya sehat-sehat aja gitu. Cuman lebih ke kan aku selalu berpikir jangka panjang ya gitu. Kalau misalnya kita cuma seneng-senengnya aja, ya mungkin bisa terus gitu. Tapi aku tuh selalu mikirin jangka panjangnya, kira-kira
aku mau nggak hidup bersama dengan orang ini. Kira-kira aku bisa berkompromi, komunikasi, dan aku juga ya maksudnya bisa saling menghargai. Nah kalau misalnya dirasa itu enggak sih, ya udah. Oh, sesimpel itu loh. Simpel, itu lumayan sih. Oke. Berarti lagi-lagi tapi berarti Yurika tuh istilahnya dengan jawaban-jawaban pertama dan kedua dia tuh benar-benar tidak berbohong. Maksudnya adalah yang pertama dia bilang, ingat gak teman-teman tadi gue sempat bilang ke Yurika, apakah ini emosi sesaat? Kata Yurika tidak. Terus gue kasih detail juga, apakah perasaan move on ini tanda hubungan sudah tidak sehat? Dia jawab juga enggak gitu kok, berarti bener gokil tangan Aku gitu. sih ngerasa itu tapi dapat siapa sendiri. Jadi dari beberapa hubungan yang pernah aku lalui Oke. sih sampai sekarang, sampai yang terakhir itu kan di pertengahan tahun ini gitu aku punya hubungan itu nggak pernah yang toksik gitu, yang seperti orang-orang dapatkan gitu ya. Maksudnya sehat-sehat aja. Ya, mungkin itu juga ada base-nya gitu, ada basicnya gitu. Kayak aku tipe orang yang belajar juga ya. Gokil. Oke, terus Aku orangnya nggak mudah baper ini gitu. Jadi ya kalau jadi kalau udah sampai jatuh cinta berarti itu seleksinya udah panjang. So cantik banget ya. Enggak kok, tapi memang menjawab Yurika, emang gue sering bilang Yurika ke teman-teman perempuan gue yang cerita sama gue bahwa menseleksi atau istilahnya apa ya, mengkurasi pasangan-pasangan atau PDKT yang itu tuh penting banget. Karena hubungan tuh bukan jangka pendek tapi kan ke depannya tuh long term kayak gitu. Jadi memang bener banget tuh nge-seleksi itu penting, bukan berarti lu cakep atau apa. Betul. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan chill nih, kalau misalnya gua nanya ke Yurika, Yurika demen cowok yang kayak gimana? Singkat deh. Oke. Terus berarti kayak kriteria ya? Iya, kriteria. Nah, setelah aku sadari nih tahun ini, Oke. karena hubungan aku yang terakhir itu tuh lumayan agak bikin aku move on-nya agak lama tuh. Wow. Oke. Move on-nya agak lama karena udah serius gitu, dan aku bisa jatuh cintanya tersetting gitu. Oke. Ternyata dari sekian, aku tuh punya kriteria tuh selalu apa ya? Aku orangnya agak teguh gitu sama kriteria aku gitu. Nah, tapi pada yang hubungan yang terakhir ternyata kriteria itu bisa luntur dengan keadaan gitu. Ternyata kalau misalnya di umur aku sekarang hari ini kayak misalnya kriterianya seperti apa sih gitu si laki-lakinya yang tentunya yang bisa saling menerima dan menghargai, ya kan? Saling bisa menerima, saling bisa menghargai, bisa ngobrol. Karena aku orangnya seneng ngobrol. Makanya aku harus dapat pasangan yang bisa ngobrol juga. Paham. Terus yang family man juga, karena aku juga salah satu orang yang sangat mengutamakan keluarga. Termasuk teman dekat aku sudah aku masuk ke anggap circle keluarga. Oke. Lalu sisa-sisanya itu masih bisa kita kompromikan. Bisa diobrolkan. Yang bisa ngobrol dan bisa saling menghargai lah. Iya. Terus dan Islam sih. Thank you. Siap. Oke. Sedalam itu memang. Maaf ya. Terus apa ya, kalau nanya kan lagi rame nih love language kayak gitu. Top satu. Ya. Yurika apa kalau misalnya love language buat Yuri? Quality time. Wow. Oke, makanya tadi ada statement family man ya. Oke. Karena jarang juga kan, banyak juga laki-laki yang kayak kurang gitu waktunya untuk keluarga. Bukan lebih ke waktu sih, lebih aku tuh seneng banget ngobrol sama laki-laki yang sedang dekat dengan aku tuh. Suka ditanya, menurut kamu keluarga itu seperti apa? Dan nanti kalau misalnya kita ada jodohnya gitu, aku tuh suka menanyakan posisi aku gimana gitu. Bukannya aku pengen lebih dari keluarganya. Paham. Aku lebih pengen mendengar penjelasannya gitu loh. Ngerti. Karena situ juga lu bisa nilai itu ya. Oke, selanjutnya. Oke, menarik. Ini kita ngomong apa yang biasanya jadi tanda-tanda seseorang diam-diam mulai bisa move on kayak gitu. Apa yang biasanya jadi tanda-tanda seorang diam-diam mulai bisa move on sebelum putus? Tanda-tandanya. Tanda-tandanya. Iya.
Aku tidak sehandal itu kalau ditanya orang-orang ya, tapi aku lebih ke diri aku. Oke. Mungkin aku akan contohnya misalnya aku seneng ngobrol, aku orangnya perhatian banget gitu ke pasangan. Oke. Dan ketika semua itu kayak ngobrolnya, perhatiannya, presentasinya udah menurun, itu udah tanda-tanda aku udah bisa tanpa kamu gitu. Oke. Karena kan kayak sebenarnya kalau sekarang apa-apa kita udah bisa tahu kan, gitu. Kita butuhnya apa, kita inginnya apa, dan kita dengan dengan berkembangnya kita banyak relasi dan lain-lain, kita makin udah bisa kenal diri sendiri. Makin kenal gitu sama diri sendiri. Jadi kalau misalnya aku udah jatuh cinta sama orang, aku udah perhatian dan pengen ngobrol. Hai Ade. Halo. Terus? Ya gitu, kayak berarti aku akan mencurahkan waktu aku dan perasaan aku dan akan maksimal gitu. Tapi kalau misalnya udah menurun presentasinya, berarti aku udah kayak it's okay, aku bisa hidup tanpa Oke, udah bisa lah ya, udah bisa naikin tangga lagi nih kehidupan selanjutnya. Nah ini menarik teman-teman. Nah ini nggak ada yang gue tulisin di sini di Yurika, ini pertanyaan dadakan. Yurika, berarti kan oke, katakanlah kita udah tahu nih tanda-tandanya karena kita udah kenal diri kita ya. Ini teman-teman yang sama seperti Yurika berarti kan udah mengenal dirinya, udah tahu tanda-tandanya gue udah bisa go on sebelum putus. Pasti kan ada part dimana yang namanya hubungan kan dua arah. Pasti kan cowok-cowok kamu juga mengenal diri kamu, mengenal pasangan nih. Oke, ini analogi. Ketika berarti kan kayak tadi Yurika bilang ya, aku udah bisa nih hidup tanpa kamu. Katakanlah si cowok sadar nih, wah ini beda nih cewek, kayaknya udah bisa move on atau apa. Dan dia mengevaluasi dan ngajak balikan. Nah, gimana? Itu balik lagi ya. Karena itu maksudnya bukan suatu hal yang pasti gitu. Aku nggak akan bisa bilang enggak, aku juga nggak akan bisa bilang iya gitu. Semua juga ada batas toleransinya, tergantung sejauh apa. Biasanya kalau misalnya contoh, kalau misalnya udah sampai ke tahap aku bilang mau putus, ya udah gitu. Kayaknya untuk balik lagi, kayaknya effortnya tuh harus bakal lebih dari waktu yang pertama gitu loh. Kecuali dia datang dengan niatan membuat kisah yang baru tapi lebih baik gitu. Kalau untuk melanjutkan memperbaiki yang sebelumnya sih ya maaf gitu, untuk bilang putus aja kayaknya aku udah penuh dengan perhitungan kayak gitu. Karena kan tadi statement Yurika ketika emang udah go on banyak yang pertimbangi, sedih-sedih udah dilaluin juga. Oke, berarti tiap orang beda-beda jawabannya. Kayak gitu. Kalau Yurika ya, kalau misalnya statementnya masih sama, mengevaluasi lu nggak mau, tapi untuk membuka kisah baru bisa dipertimbangkan. Bisa dipertimbangkan. Kalau mau evaluasi ya silakan aja, itu tanggung jawab kamu dan dirimu. Karena untuk evaluasi diri aku sendiri, aku juga tidak akan melibatkan kamu. Udah aja, itu tanggung jawab masing-masing. Oke. Menarik. Lantas Yurika tipe perempuan atau tipe cewek yang percaya, yang kan sekarang rame nih, kalau balikan itu tuh kayak baca buku yang endingnya tuh sakit. Kalau kita baca buku itu lagi ya sama aja sakit. Atau yang enggak kok, kalau misalnya diajak balikan ya bisa-bisa aja mungkin berubah jadi happy ending gitu. Kok yang kayak gini? Itu balik lagi sama yang barusan ya. Maksudnya enggak semua balikan tuh sakit dan enggak semua balikan tuh bakal indah juga guys gitu. Jadi kayak balik lagi yang tadi kata aku, kalau ngajak balikan untuk memperbaiki yang udah, aduh maaf banget, aku nggak bisa. Aku tidak seluas itu hatinya gitu. Dengan waktu aku yang sedikit ini gitu, aku harus bantu evaluasi orang lain, kayaknya aku nggak bisa. Tapi kalau misalnya kata-katanya itu bukan balikan, tapi kita mulai kisah yang baru dengan kata dia nantinya gini dan bisa bikin aku percaya, ya kenapa enggak gitu. Chance ya 1 sampai 100 berapa? Misalnya lu ditanya, katakan Yurika ini kan digital. Ini digital bisa aja yang sebelumnya menonton episode ini kayak gitu, dan dia tiba-tiba ngechat ya. Atau ada balik lagi gimana orangnya sih? Ada beberapa orang yang aku nggak mau banget. Serius? Ya, ada yang kayaknya kalau dia mau ngasih apapun, kayaknya aku nggak, kayak udah. Lu pokoknya digondok banget kayaknya dia. Kayaknya aku mulai besok cari yang lain aja. Gitu. Ada
adalah orang yang benar-benar udah enggak gitu. Dan teman-teman aku juga udah kayak enggak banget. Oh jangan sama dia kayak gitu ya? Enggak, Oh. keluarga pun enggak. Nanti kan kalau kayak gitu, aku daripada harus kehilangan diri aku, keluarga aku dan teman-temanku, ya mending kehilangan satu orang itu. Iya. Dan ada beberapa orang yang, kalau misalnya dia datang lagi dengan yang tadi aku catatannya seperti itu, ya kita pertimbangkan. Coba ngobrol lah ya. Ngobrol ya, Diskusi. intinya ngobrol dong. Oke, ini menarik banget. Oke, lagi-lagi. Ini pertanyaan selanjutnya. Lebih baik jujur tentang perasaan gue udah bisa move on sebelum putus atau enggak? Jadi jujur ke pasangan kayaknya gue udah bisa move on dari lo kayak gitu, atau mending dipendem aja sampai di hari itu tiba. Ayo kita mau ngomong kita putus nih, atau lu jujur duluan? Kalau aku sih tipe yang tadi, balik lagi, aku tipenya orangnya ngobrol, aku tipe orangnya segala tuh aku tuh pengen diceritain gitu, kalau sama pasangan gitu. Jadi kalau misalnya sampai udah ada tahapan aku di move on itu, berarti itu udah tanda aku merasa tidak dihargai ketika aku berbicara. Oke. Oh ya, jadi ketika aku udah bilang putus, ya udah, nggak ada yang perlu dibicarakan lagi, udah aku clear. Oh jadi nggak perlu bilang gue udah bisa move on Nggak dari. perlu. Itu nggak perlu, nanti dia ngerasa hebat ya. Enggak. Karena aku lebih mementingkan diri aku sendiri gitu, jadi kayak aku akan menyayangi diri aku aja gitu. Oke. Nah pasti kan teman-teman penasaran nih dengan statement Yurika sangat baik sekali menjawab pertanyaan gue pun kaget kayak gitu. Masih ada pertanyaan juga dari netizen nih. Emang Mbak Yurika atau Yurika udah pernah di posisi move on sebelum putus? Kayaknya aku selalu kayak gitu deh. Oh, ini bahkan selalu kayak gitu. Oh, keren banget. Oke. Balik Karena? lagi ya, aku punya teman-teman yang menyayangi aku sebegitunya. Jadi kadang-kadang kalau pasangan itu, kalau apalagi cuma pacar mas, posisinya tuh di bawah sahabat aku. Oh iya. Posisinya rasa sayang aku tuh pasti di bawah sahabat aku, keluarga aku, sahabat aku, baru pacar aku kalau pacar. Betul. Jadi ya udah gitu, lo mau apa gitu nggak sayang sama gue nggak masalah. Gue masih punya sahabat gue masih punya keluarga, dan gue ya diri gue sendiri. Betul. Karena beberapa orang juga mau percaya sih, dan gue juga tipe yang percaya bahwa bahkan teman sendiri itu yang bakal nanti bantuin kita reward pernikahan. Betul banget. Menurut gue ya kayak gitu. Guys, percaya nggak, di sini ada temanku yang selalu hadir di hidupku. Ini salah satu. Nanti kita edit, kita tempelkan temannya Yurika. Oke. Wah menarik. Aku semanja itu sama temen-temen aku. Makanya kayak temen yang udah deket banget tuh berarti mereka sudah melewati fase aku naik turun. Wow. Dan itu nggak banyak. Oke. Terus menurut Yurika, apakah bentuk move on sebelum putus itu bentuk perlindungan diri? Oh tentu saja. Ya? Tentu saja. Oh, oke. Tentu saja, karena kita harus mencintai diri kita Anjay. terlebih dahulu ya guys. Harus kayak ya love yourself first. Terus kayak kamu harus memilih diri kamu. Kamu harus mengutamakan diri kamu gitu. Karena kalau nggak kamu, mau siapa lagi gitu. Tapi nyatanya banyak yang terjebak nih. Terjebak ya? Iya bener ya? Kayak gitu. Mungkin mungkin mereka belum ketemu momennya aja, atau mereka belum muat aja. Oke. Dan itu nggak apa-apa ya. Nggak Setiap apa-apa orang karena banget. punya masanya ya. Iya, mungkin aku juga kalau tidak melewati hal-hal yang sedih-sedih dulu, aku juga nggak akan bisa punya pikiran kayak sekarang ya. Yang Ya betul. sebenarnya pikiran aku itu nggak bisa dikatakan betul, tapi ini yang menurut aku paling tepat di aku. Untuk diri kamu kayak gitu. Oh, wow. Oke. Terus kalau misalnya ada orang nih pengen menanyakan, Ya. secara singkat aja deh menurut Yurika, definisinya apa sih move on sebelum putus? Definisi menurut lo aja. Kayak gitu. Kalau menurut aku definisi one sebelum putus tuh yaitu menghabiskan penasarannya, menghabiskan rasa cintanya. Kalau itu tuh benar-benar ditangani sendiri gitu. Oke. Jadi kalau dirasa cintanya udah habis, perasaannya udah habis, ya udah. Pas putus tuh nggak akan ada nyesel. Jadi pas putus tuh ya udah nggak akan nyesel, nggak akan kayak kayaknya kemarin aku salah deh. Emosi deh kayaknya. Nah enggak, jadi ya udah habiskan dulu sampai muak, sampai sedihnya
nggak apa-apa gitu, sedih banget misalnya sebulan atau 2 bulan, memang nggak apa-apa. Tapi setelah putus, ya udah, kamu harus lebih memperhatikan diri sendiri, Wow. lebih mencintai diri kamu sendiri, kembangkan diri kamu sendiri gitu loh. Oh, oke. Terus kalau Yurika sendiri tipe kalau misalnya mau move on, mungkin apa sih hal yang biasa lu lakukan kalau mau nanya tentang diri lu? Kalau udah kenal diri lu nih, misalnya lu healing, kalau lu suka traveling atau apa sih kalau misalnya gue nanya Yurika? Mungkin ada teman-teman yang relate juga, oh sama nih kayak Yurika, oke gue lihat healing atau apa? Kalau untuk sekarang sih move on aku kayak gimana? Yang penting ada teman-teman terdekat aku, keluarga aku, dan aku harus bisa membelikan apapun yang aku mau. Iya. Itu investasi juga buat investasinya buat diri aku sendiri kan, kebahagiaan aku. Ya juga. betul. Dan tidak merugikan orang lain tentunya. Betul. Dan itu sah-sah aja kayak gitu. Nah makanya berarti kalau gua rangkum, kayaknya penting banget kita mengenal diri kita sendiri dulu ya. Betul. Itu sih yang aku pelajari. Dan itu sulit loh. Iya. Kenapa gue bilang sulit? Banyak juga yang orang udah berumur bahkan lebih, bahkan masih belum kenal nih diri dia tuh gimana. Dan itu bahkan ada juga psikolog bilang juga, kenal diri sendiri itu bahkan bisa butuh bantuan orang lain juga. Iya. Kayak gitu. Kadang juga kayak temen-temen aku, misalnya aku lagi dekat sama orang, terus ada kayak udah oke nih orangnya, tapi cuman ada satu hal yang akunya enggak serem gitu, ya aku akan memutuskan tidak aja gitu. Wow. Misalnya kata temen-temen, ini oke loh orangnya, dia udah ini loh, dia effort loh buat kamu gini. Tapi ternyata aku ada yang nggak serem, ya udah enggak. Dan sebaliknya, ketika kata teman-teman aku itu enggak ada gini-gini, tapi ternyata ada satu hal yang nggak bisa aku jelasin ke mereka, dan aku akan tetap melanjutkannya. Maafin teman-temanku. Berarti tanpa sadar ya fase-fase lu salah ngambil pilihan pasti ada dong. Ada dong pasti. Oke. Oke, terus dalam rangkuman ini kan berarti Yurika berarti kan sekarang belum punya pasangan. Iya nggak sih? Iya belum. Oke. Nah, lu memandang hal itu bagaimana? Maksud memandang adalah apakah lu yang akan untuk sekarang lu buru-buru atau kayak lu pengen jalan sendiri dulu aja? Aku sih dari dulu nggak pernah memproyeksikan harus cepat atau lambat. Kayak chill aja guys. Aku tuh lebih ke ya kadang-kadang suka ngerasa pengen ada pasangan, tapi kadang-kadang suka mikir ini aku kebutuhannya kemana. Kalau butuhnya ditemenin cuman ngobrol doang, aku masih punya teman-teman aku gitu. Kalau misalnya kebutuhan yang lain, misalnya untuk diskusi yang 24 jam, terus untuk kembangin diri kita, pandangan masa depan dan lain-lain. Nah itu kadang-kadang ya aku juga ada perasaan pengen gitu. Ya, cuman kalau di waktu aku sekarang dan aku belum ada pasangan sekarang, aku nggak pernah ngerasain sebuah masalah ya. Karena menurut aku di waktu aku nggak punya pasangan ini, aku bisa manfaatin waktunya buat ngembangin diri gitu guys. Kayak aku lagi bekerja, pekerjaanku sangat aku cintai. Jadi kayak ya udah, aku sangat mencintai pekerjaanku. Oke. Hidupku yang gak akan datang dua kali. Gitu. Wow, gokil. Ini daging banget cuy. Nah ini di crop aja di TikTok Yurika semuanya udah. Oke. Ini pertanyaan udah beres, tapi ya itu dia. Senang banget gue ngobrol sama Yurika karena memang gue gak nyangka, gue udah yakin pas nulis Yur, ini pertanyaan sulit deh kayaknya nih, tapi dia bisa menjawabkan dan gue sadar itu benar-benar approve dan secara logika masuk akal kayak gitu. Tapi lagi-lagi tiap orang beda-beda ya, gak semuanya harus mengikuti Yurika kayak gitu dengan saran Yurika, tapi ada juga yang emang mengenal mungkin ya udah pengen putus dulu baru sedih-sedihan kayak gitu. Nggak salah guys, pokoknya intinya kayak ya udah, kalau keinginannya seperti itu asal tahu batasannya aja. Tahu batasannya aja gitu guys. Nah itu ngomongin batasan, berarti kita butuh, misal berarti kita masuk diri kita kita punya benchmark kalau sedih ya jangan sampai nyakitin kayak gitu ya. Iya, aku nggak pernah tuh sampai jenggut-jenggut rambut atau gimana yang bukan temen-temen aku ya, kayak aku tahu gitu dari orang-orang kalau ada yang putusnya sampai langsung bunuh diri kayak gitu. Hey guys, masih banyak cowok yang lain. Iya benar. Jangan sayangi diri kamu aja. Oke. Terus apalagi menurut lo ketika kita ngomongin katakan udah beres nih, udah bisa move on sebelum putus, butuh berapa lama ketika
kita harus membuka hati. Itu tiap orang beda-beda. Kalau Yurika berarti udah putus nih, udah move on juga, udah berarti kan udah bisa menjalani aktivitas dan sebagainya, udah nggak sedih. Nah, butuh berapa lama seorang Yurika kayak kalau ada yang dekat, ya udah nggak apa-apa, atau kayak enggak harus 1 tahun dulu di atau gimana? Ya kalau aku udah bilang putus berarti aku udah ready buat Oh gitu. orang baru. Oh, Orang sebelumnya. Euforianya. Aku kira kayak tetap butuh kayak jeda waktu untuk Enggak yang sih. menerima orang baru, Yur. Enggak kayak enggak aku belum siap gitu, enggak sih. Nah, Kayak ya udah aja, cuman kebetulan aja belum ada yang cocok. Karena kan semakin kita kayak setelah menyudahi banget, pasti kita punya evaluasi. Kita semakin tahu, oh kayaknya kalau misalnya kayak gini enggak deh. Oke. Semakin selektif gitu. Oh iya. Selektif ya. Jadi bener, jadi kita semakin beres hubungan, kita udah beres hubungan, jadi kita tahu nih apa yang kita mau. Iya. Cowok yang kita mau ke depan itu gimana maunya. Oh. Dan nggak cuman tentang apa yang kita mau. Oke. Tapi kan hubungan itu ada 2 orang ya. Iya, hubungannya dua arah lah ya. Ya, 2 Oke. arah. Jadi dan gitu di hubungan itu kan nggak cuman tentang kitanya. Oke. Ya kita juga kayak mikirin nih toleransinya, batas toleransi yang bisa kita terima. Terus hal apa yang bisa kita kasih, take and give gitu loh. Jadi ya udah, semuanya harus didiskusikan. Makanya aku tuh butuh laki-lakinya tuh yang ya bisa diskusi. Berarti Yurika demen banget dong kayak ditanya gimana hari ini kayak gitu. Suka dong, Oh. suka. Oke. Sama, cuman kayak aku tuh kayak misalnya hubungan yang terakhir ya, yang aku senengin ada komunikasi yang kayak dulu tuh aku nggak sampai mikir ada nggak sih cowok yang ngehubungin kita tuh ya udah kayak jam 10-an malam aja kayak nanyain hari ini gimana, kita cerita rangkumannya seperti apa, ya udah. Karena kan kalau misalnya nanyain hari-hari di pagi hari, siang hari, sore hari, dia punya kegiatan dan aku punya kegiatan, kita saling menghargai. Iya. Dan itu nggak apa-apa. Gitu pada saat itu misalnya ditanya ya jam 10. Gak apa-apa. Nggak apa? Gak apa-apa, karena aku juga gak mau diganggu di hari aku Lagi bekerja. beraktivitas. Iya. Oh, Itu berarti saling menghargai dan saling percaya. berarti proof banget dong bahwa komunikasi itu nggak mesti 24 jam. Enggak. Oh, oke. Enggak, karena dunia akan tentang soal asmara aja. Oke. Gue jadi penasaran juga kalau pandangan Yurika kan sekarang banyak juga nih mengasih pandangan tolok ukur selingkuh. Lu jadi lebar nih teman-teman nih. Nek, Yurika, kalau ukur selingkuh lu, oh misalnya lu amit lah ya. Lu di batas mana yuk? Kalau kita ngomong perselingkuhan. Batas mana gimana ya? Iya, misalnya cowok lu cheating Oh, atau chattingan atau apa kayak gitu. Nah itu nggak apa-apa. Nah kalau lu gimana? sebenarnya kalau aku sendiri gak tahu ya aku pernah diselingkuhi atau enggak, atau mungkin batasan toleransi akunnya yang terlalu lebar, aku nggak tahu sih. Soalnya kayak saya chatting nih, ya udah chattingnya apa gitu. Oh. Seumur aku nggak pernah tuh ngecekin HP pasangan. Nggak pernah? Buat apa? Oh, Privacy ya, kayak ya udah gitu privacy, apalagi di umur kita yang dewasa udah kayak ada relasi, ada vendor yang harus kita hubungi, ada orang lain yang harus kita hubungi. Jadi ya aku nggak akan inget. Ya, jadi aku tidak akan mempermasalahkan itu. Oke. Lalu selanjutnya, berarti kalau gue rangkum mengenal diri itu penting buat kita next move on sebelum putus, dan itu bukan part yang harus lu bisa lakuin. Kalau lu nggak lakuin juga nggak apa-apa, tapi yang Yurika tadi tanggapi bahwa move on sebelum putus itu hal yang baik untuk perlindungan diri kita, dan menurut gue lebih efisien juga sih. Betul. Bener ya? Iya, jadi kayak kalau aku tuh punya prinsip ini loh guys. Oh, nah ini nih menarik nih. Tuh jadi panjang terus. Apa tuh? When you get what you want, that direction. But when you don't get what you want, Oke. that protection. Jadi kayak ya udah, kalau misalnya nggak jodoh ya udah, berarti kata Allah tuh belum jodohnya. Oke. Kalau ada orang yang lebih baik, atau misalnya orangnya udah baik tapi kita tetap belum lanjut, mungkin kitanya yang belum baik. Kita jangan terus hujat sama orang. Barangkali kita ada yang red flag itu, jadi ya udah. Oke. Gokil. Dan prinsip itu tuh sangat menyelamatkan aku sampai sekarang. Jadi kayak ya udah, let it flow aja. Oh. Kalau tidak terjadi ya udah, nggak apa-apa. Sedih
boleh dong. Tapi ya udah, Gila. lanjutin aja. Gokil. Gue jadi emes sih, maksudnya apa yang lu laluin di masa lalu tuh bener-bener ngebuktiin untuk Yurika bisa ngomong selapang dada itu kan gokil itu, karena nggak semua orang bisa loh, iya kan? Iya dong kayak gitu, dan itu keren banget sih kayak gitu. Wow. Oke, wow, seru banget kayak gitu. Udah lo pertanyaannya Udah, tapi seru banget ya ini. hampir mau 61 jam. Wah, aku tidak merasa ada klimaksnya karena kayak berjalan aja gitu ya ngobrolnya. Oke. Wah, gokil. Jadi ya kalau misalnya gue sih mungkin rada bingung juga tuh kalau misalnya gue bisa nggak ya move on sebelum putus kayak gitu, karena memang jawabannya bisa, tapi lagi-lagi ada part-part yang dimana mungkin gue belum dapat istilahnya ilham seperti Yurika gitu kayak gitu, dan mungkin banyak juga orang yang masih belum relate tentang hal ini. Iya. Tapi faktanya teman-teman ini udah banyak banget dilakukan oleh baik cewek dan cowok yang move on sebelum putus tuh kayak gitu, karena memang gue baca lagi di psikologi juga memang itu bentuk penundungan diri dan itu nggak apa-apa kayak gitu. Gak apa-apa banget guys. In 20 and 24 it's okay, you cut out them. Wow. Itu gak cuma di Betul, asmara ya, ya, betul. di pertemanan, di relasi Iya. kerja. Sekiranya nggak baik buat kita ya udah Ya cut udah. off aja. Pokoknya kita harus mencintai diri kita sendiri duluan dibandingkan orang lain. Iya. Oke. Wah, Yurika, thank you banget nih. Ya, Gokil move on sebelum putus dan akhirnya terrealisasi dan langsung ada narasumbernya gue. Mantap. Gokil, mantap banget. Yurika jangan kapok. enggak dong, Kayak seru gitu. banget ini. Wah. Tersanjung banget langsung masuk Tersaji prestasi. season berapa? Oke, dan lagi-lagi gue senang banget bisa ngobrol sama Yurika. Makasih, sehat selalu untuk Yurika dan keluarga. Sama aja Dan terima kasih buat Bestinya juga yang hadir. yang hadir menemani Hilang itu di kawan. Suci sholat. Oke, dan lagi-lagi gue makasih banget Yurika, pokoknya lancar aktivitasnya Amin. dan semoga bisa ada collab lagi ke depannya kayak gitu. Gue Adi pamit kayak gitu. Ciri kepamit. Jangan lupa teman-teman, bye. Halo Adek. Jajan lagi. Dan lagi pamit, gue sama Yurika masih di podcast Bincang Asik dengan Adi. Ngobrol bareng sama Yurika seru banget. Oke. Wow. Kan gue